Bab 405, Perjuangan di Malam Pernikahan. Elle sangat tersentuh sehingga dia melompat ke pelukan Jordan dan bahkan menciumnya. Jordan buru-buru mendorong Elle menjauh dan membentak, "Apa yang kamu coba lakukan?" Tanda tanya tanda seru. "Bagaimana jika istriku melihat kita?" Howard adalah tuan rumah hari ini, jadi jika mereka melihat sesuatu yang tidak diinginkan, Jordan benar-benar tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Elle juga sangat gelisah ketika dia buru-buru mengeluarkan beberapa tisu basah dan menyerahkannya kepada Jordan untuk dia bersihkan sendiri. Masih ada bekas lipstik Jenny di tubuhnya. Jordan melihat bayangannya di cermin dan dengan hati-hati menyeka dirinya sendiri sebelum memberi Elle peringatan. "Kau tidak boleh melakukan ini lagi, kau dengar aku. Aku memperlakukanmu sebagai adik perempuanku." Elle berkata, "Jordan, selama kamu bersedia membantuku menjadi terkenal, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Saat kau bosan, kau selalu bisa mencariku untuk menemanimu." Sebagai tanggapan, Jordan berkata, "Saya tidak perlu Anda melakukan apapun untuk saya juga tidak ingin Anda tidur dengan saya. Jika bukan karena saya, keluarga Anda tidak akan menjadi seperti keadaan tanpa uang. Inilah yang saya berutang kepada Anda." Petik 2. Meskipun orang tuanya membenci Jordan karena menyebabkan Camdens bangkrut, Elle tidak pernah merasa seperti itu. "Jordan, bagaimana Anda ingin mempromosikan saya dan membantu saya menjadi terkenal?" Setelah jeda, Jordan berkata, "Saya juga tidak mengenal siapapun di industri hiburan domestik, dan saya tidak memiliki cara untuk berinvestasi pada Anda sekarang karena dana saya dibekukan. Jadi aku akan membawamu menemui saudaraku. Dia harus mengenal beberapa orang di industri film lokal." Jordan berkenalan dengan nama-nama besar seperti Christopher Nolan, James Cameron, dan sutradara terkenal lainnya di level mereka. Mengingat fakta bahwa Elle masih di tahun pertama studinya di Akademi Film, dia jelas tidak bisa berakting dalam film yang mereka sutradarai. Oleh karena itu, Jordan membawa Jenny ke bawah dan membawanya ke meja Jesse. Pada saat ini, dia sedang minum anggur dengan Martin dan Stefan sambil mengobrol dengan mereka dengan gembira. Jesse terkejut melihat Jordan membawa seorang wanita dengan sosok yang luar biasa. "Yordania, ini Jenny, sepupu mantan istriku." Semua orang tercengang. Mengapa keluarga Camden ada di sini di pernikahan Jordan Stelle? Bukan rahasia lagi bahwa Jesse dan Yumi memiliki kesan buruk tentang Hailey, dan dengan demikian, mereka juga tidak memiliki kesan yang baik tentang Elle. Elle mengambil inisiatif untuk maju dan berseru, "Jesse, Yumi, aku senang akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu. Ada satu hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Kakek kami awalnya mengatur agar saya dan Jordan menikah ketika mereka mendiskusikan pertunangan saat itu. Tetapi ayah saya menentangnya karena saya masih di bawah umur pada saat itu sehingga Hailey menggantikan saya. Kalau saja aku menikahi Jordan saat itu, aku akan memperlakukannya dengan baik." Jesse dan Yumi saling memandang, kehilangan kata-kata. Keluarga Howard juga tahu bahwa wanita ini, sepupu mantan pasangan Jordan, agak menyukai Jordan. Jordan juga sangat canggung. "Mari kita berhenti membicarakan ini. Omong-omong, Jesse, apakah Anda mengenal seseorang yang berurusan dengan investasi film lokal? Jenny baru-baru ini mempelajari industri hiburan, dan saya ingin membuatnya terkenal." Karena itu adalah permintaan Jordan, Jesse tentu saja tidak akan menolaknya. "Saya tahu beberapa direktur. Saya dapat merekomendasikan dia kepada mereka berdua." "Betulkah? Terima kasih, Jesse." Jenny sangat senang. Pada saat ini, Stefan tiba-tiba berkata, "Nona Jenny, apakah Anda ingin masuk ke industri hiburan?" Sebenarnya, cara tercepat untuk menjadi terkenal saat ini bukanlah dengan berakting di film tetapi dengan berpartisipasi dalam reality show. Saya kebetulan mengenal seorang pria yang menjalankan perusahaan produksi film dan TV, yang memproduksi sebuah program bernama Creating Idols. Artis yang dipilih setiap tahun cenderung langsung terkenal. Nona Jenny, jika Anda memiliki latar belakang menyanyi dan menari, saya dapat menjamin bahwa Anda akan menjadi terkenal dan menjadi nama rumah tangga di negara ini dalam waktu 6 bulan. Elle terkejut dan tersanjung. "Saya bersedia. Aku bisa menyanyi dan menari." Jordan bingung karena dia tidak menyangka ayah Lauren begitu antusias membantunya. Tampaknya keluarga Howard juga ingin memamerkan kekuatan mereka di depan Jesse. "Terima kasih." Jordan berterima kasih kepada Stefan. Stefan melambaikan tangannya dan berkata, "Kita sudah menjadi keluarga, untuk apa berterima kasih padaku?"
Itu hanya masalah sepele. Bos perusahaan film juga ada di sana, dan Stefan secara pribadi mengajak Jenny menemuinya. Setelah kedua orang itu pergi, tiba-tiba Clarice menyela sambil menatap punggung Jenny yang anggun. Jordan, mantan sepupu iparmu sangat seksi. Apa kau pernah ada urusan dengannya? Kalau tidak, mengapa Anda masih ingin membantunya ketika Anda tidak lagi ada hubungannya dengan Camdens? Petik 2. Jelas sekali Clarice mencoba mengatakan bahwa Jordan telah tidur dengan Jenny. Mengingat bahwa Lauren hadir, dia merasa sangat canggung. Namun, Jordan tidak marah dengan tuduhan terselubung itu. Dia hanya berkata, "Ya, mantan sepupu ipar saya memiliki sosok yang sangat baik, dan saya merasakan perbedaannya sekarang. Wajah dan sosok istri saya sebanding dengan mantan istri saya, meski tidak setara. Tapi kakak iparku saat ini jauh lebih rendah. Clarice memiliki sosok biasa-biasa saja yang jauh dari Jenny. Apakah kamu mengatakan bahwa aku memiliki sosok yang buruk?" Tanda tanya tanda seru petik 2. Clarice tercengang. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Jordan dengan dingin mendengus. Martin, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan mengangkat gelas anggurnya sambil menatap Jessie. Anak-anak suka bermain bodoh. Ayo minum. Jessie tersenyum. Dia tidak memendam permusuhan atau permusuhan apapun terhadap anak manja seperti Clarice yang suka berbicara kembali kepada orang lain. Namun, dia memendam permusuhan yang kuat terhadap Brett, yang sebelumnya telah membuat istri selingkuh dari Jordan. Itu menyebabkan Brett terlalu takut untuk duduk di meja ini. Tatapan di mata Jessie saja sudah cukup untuk menakut-nakuti Brett sampai bergidik. Bahkan Jordan tidak pernah membuat Brett seseram itu sebelumnya. Kehadiran yang mengesankan membuat Brett merasa bahwa Jessie adalah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada Jordan. Pernikahan segera berakhir dengan lancar dan itu sangat dramatis. Namun, untungnya itu berakhir dengan sukses. Pada pukul 10 malam, Jordan dan Lauren kembali ke bungalow Lauren dengan mobil. Ada dekorasi pernikahan di seluruh rumah, di sudut, jendela, dan pintu, menambahkan sentuhan kegembiraan perayaan. Itu adalah malam pernikahan Jordan dan Lauren. Untuk menjaga agar Chloe tidak berpura-pura bodoh dan membuat masalah, Felicia bahkan membawanya ke rumah orang tua Lauren untuk meninggalkan Jordan dan Lauren sendirian di bungalow. Setibanya di rumah, Lauren mandi, menghapus riasannya, dan mengenakan gaun tidur sutra, yang akan menjadi godaan mutlak bagi pria manapun. Dia berhati-hati dalam mengoleskan produk perawatan kulit dengan lembut untuk membuat dirinya harum. "Sayang, ini hari yang panjang. Naiklah ke tempat tidur dan istirahatlah." Namun, Jordan tetap di kursinya tanpa bergerak sama sekali. "Lauren, tidur dulu, aku belum mengantuk." Petik 2. Bukannya Jordan tidak mengantuk, tapi dia tidak ingin tidur dengan Lauren. Yang bisa dia pikirkan hanyalah hadiah dari Victoria dan pesan ucapan selamat untuk mengucapkan selamat padanya karena telah menikah. Dia masih mencintai Victoria, jadi bagaimana dia bisa tidur dengan wanita lain? Oh, Lauren berbaring untuk beristirahat, dipenuhi kekecewaan. Pada tengah malam, Jordan naik ke tempat tidur, berpikir bahwa Lauren pasti sudah tertidur. Namun, yang mengejutkan Jordan, Lauren meraih tangannya begitu dia berbaring. "Madu." Suara lembut Lauren menyayat hati. Bab 406, Jordan, kamu bajingan. Itu mati diam di ruang gelap gulita. Jordan berkata dengan lembut, "Lauren, kamu masih bangun." Lauren menoleh ke samping untuk menghadap Jordan. "Sayang, kamu tahu, aku sudah menunggu 3 tahun penuh untuk hari ini. Seringkali aku berfantasi menjadi istrimu. Bahkan mungkin setiap hari. Mimpiku adalah menikahimu. Aku tidak berani memohon padamu untuk mencintaiku seperti kamu mencintai Victoria dan aku juga tidak meminta banyak. Saya hanya ingin menjadi seperti wanita biasa yang menjalani kehidupan normal dan memiliki suami yang penyayang. Sayang, tolong jangan abaikan aku, oke?" Lauren tidak bodoh dan dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Jordan sengaja mengabaikannya selama 2 jam terakhir. Jordan ditempatkan di tempat yang sulit. Lauren berkata dengan menyedihkan, "Sayang, aku belum pernah mengalami kegembiraan menjadi seorang wanita dalam hidupku. Saya sudah berusia 26 tahun, saya tidak ingin menunggu sampai saya berusia 30 tahun." Jordan terkejut dan bersimpati pada Lauren. Dia terkejut bahwa satu-satunya hubungan seksual Lauren adalah ketika dia tidur dengannya di Suriah 4 tahun lalu. Lagi pula, itu bukan kenangan yang menyenangkan bagi Lauren tapi kenangan yang menyakitkan.
Sejak itu, memikirkan bahwa dia belum pernah tidur dengan seorang pria pun sebelumnya. Hal itu menjadi kejutan bagi Jordan. Itu memang cukup menyedihkan bagi seorang wanita yang berusia hampir 30 tahun. Lagi pula, wanita cantik seperti Lauren biasanya memiliki banyak pelamar. Jordan menghela napas mencela diri sendiri, mengetahui bahwa dialah penyebab penderitaan Lauren saat ini. Sejak dia menikahi Lauren, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membuatnya bahagia. Dia harus melakukannya bahkan jika itu hanya untuk waktu yang singkat. Jordan dengan lembut membelai rambut Lauren dalam gelap dan membiarkan bibirnya bergerak ke bawah saat dia menciumnya. Pada saat ini, tiba-tiba mulai mengalir di tengah guntur. Di sisi lain, Brad pergi ke rumah Martin dan mereka mulai mengobrol satu sama lain di malam hari. Brad terkejut dengan aura Jesse dan ketakutan dengan sorot matanya. Karena itu, ketika dia tiba di tempat Martin, Brad memberinya saran. "Kakek, bukankah kamu selalu ingin tahu rahasia keluarga Steles? Jesse sudah berusia 30-an, dia pasti sudah tahu apa itu. Kami tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Dia akhirnya datang ke wilayah kita jadi kenapa tidak kita tangkap saja dia dan paksa dia untuk mengaku?" Tanda seru petik 2. Brad selalu merasa bahwa Jesse akan membalas dendam padanya karena membuatnya menjadi istri selingkuh sehingga dia ingin melakukan langkah pertama. Dengan menggelengkan kepalanya, Martin hanya berkata, "Anak yang naif sekali. Apa menurutmu Jesse datang sendirian?" Brad berkata dengan marah, bahkan jika dia memiliki koneksi di negara ini, dia bukan tandingan kita." Petik 2. Martin menghela nafas dan berkata, "Nak, tahukah kamu di mana dia sekarang dan dengan siapa dia?" Brad menggelengkan kepalanya. Martin berkata, "Keluarga kerajaan Inggris. Dia datang ke sini bersama pangeran dan putri. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Beraninya kau berpikir untuk menyakiti Jesse Stele?" Brad kemudian memukul-mukul dadanya dan berseru, "Sialan, Jesse itu benar-benar sesuatu." Petik 2. Martin duduk di kursinya dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang setelah Lauren dan Jordan menikah, kami dianggap sebagai mertua Steles dan kami dapat dengan jelas menggunakan Lauren untuk mendapatkan berita. Mengapa kita harus berselisih dengan mereka? Brad, mulai sekarang, kamu juga harus memperlakukan Jordan dengan lebih baik. Bagaimanapun, dia adalah saudara iparmu sekarang." Petik 2. Brad melihat kakinya yang terluka dan berpunuk dengan marah. "Aku tidak akan mengakuinya. Aku berselisih dengannya." Tanpa berkata apa-apa lagi, Martin hanya tersenyum. Pada saat Lauren bangun di pelukan Jordan lagi keesokan harinya, sudah lewat jam 10 pagi. Faktanya, Jordan bangun sangat pagi dan dia hanya tidak ingin menggerakkan tubuhnya karena dia tidak ingin membangunkannya. Lauren membuka matanya dan tersenyum malu-malu dengan kebahagiaan saat melihat Jordan. Saat Jordan memandang Lauren yang sedang tidur, dia berkata sambil tersenyum, "Si pemalas, apakah kamu akhirnya bangun? Ini hampir jam 11 malam." "Hah? Ini sudah jam 11. Lauren juga sangat terkejut karena dia biasanya bangun pukul 6 atau 7 pagi. Jordan memandang Lauren yang cantik dan berkata, "Tidak apa-apa, bagaimanapun, Clue ada di tempat Marissa. Kau bisa tidur jika lelah." Lauren mengingat apa yang terjadi tadi malam dan tiba-tiba merasa malu. Dia adalah seorang gadis, namun, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengatakan hal-hal itu. Aku akan bangun setelah kamu bangun." Lauren sedikit malu. Ini pertama kalinya Jordan melihat gadis pemalu, jadi dia bangun duluan untuk mandi. Setelah itu, ketika Lauren selesai mandi dan merias wajah, hari sudah hampir siang. Setelah mereka siap untuk pergi, keduanya pergi ke tempat orang tua Lauren untuk makan siang. "Ayah, Mama." Dengan hadiah di tangan, Jordan menyapa orang tua Lauren. "Oh, kamu di sini, Jordan. Ayo masuk. Di luar hujan deras. Anda tidak terjebak dalam hujan, kan?" Petik 2. Stefan menyambut mereka dengan senyuman. Dia agak ramah. Namun, Marissa berbeda. Dia melirik Jordan dan mengabaikannya. "Clue, Mama." Begitu Lauren masuk, dia pergi ke Clue. Lauren menarik gadis itu ke dalam pelukan dan bertanya, "Clue, apakah kamu patuh ketika kamu tinggal di sini tadi malam?" Petik 2. Clue mengangguk. "Bu, di mana adikku?" Lauren bertanya dengan bingung, "Adik laki-laki apa?" Clue berkata, "Felicia mengatakan bahwa kalian berdua melahirkan adik laki-lakiku tadi malam. Aku ingin seorang adik laki-laki."
Lauren tidak bisa menahan tawa dan berkata, sayang bodoh, itu tidak akan secepat ini. Bahkan jika Anda menginginkan seorang adik, Anda harus menunggu sampai tahun depan untuk dia lahir. Petik 2. Ketika keluarga Lauren memandangnya, mereka merasa bahwa dia sedikit berbeda. Dia menjadi lebih ceria dan ada ekspresi bahagia di wajahnya. Orang tuanya tahu bahwa dia sangat bahagia sekarang. Orang tua Lauren bukan satu-satunya orang di sekitar. Brad dan Hailey kebetulan juga ada di sana. Hailey berjalan masuk melalui pintu sambil mendorong kereta dorong. Dia berkata, kamu tidak perlu menunggu sampai tahun depan. Kamu punya adik laki-laki. Setelah itu, dia melirik Jordan dan berkata, mereka berdua anak-anakmu. Apakah Anda tidak akan memperkenalkannya kepada putri Anda? Meskipun Jordan tidak senang melihat Hailey, dia tahu bahwa dia benar. Itu adalah fakta bahwa Chloe adalah anak Jordan, seperti juga putra Hailey. Jordan berharap mereka bisa rukun dan saling mendukung. Mengambil tangan Chloe, Jordan membawanya ke kedua bayi itu. Menunjuk bayi laki-laki itu, dia berkata, ini saudaramu. Petik 2. Chloe memandang anak laki-laki itu dengan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Wow, ayah, kamu dan ibu melahirkan adik laki-laki begitu cepat. Petik 2. Semua orang tertawa terbahak-bahak karena mereka terhibur oleh Chloe. Tidak bisa berkata-kata, Hailey tidak ingin berdebat dengan seorang gadis berusia 4 tahun. Jordan, kemarilah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Hailey membawa Jordan ke lantai 2 dan bertanya begitu dia datang. Apa kau tidur dengan Lauren? Kemarin, Jordan tertawa dan bertanya, omong kosong. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami dan menerima akta nikah. Tentu saja, kami sudah tidur satu sama lain. Untuk apa Anda menanyakan pertanyaan ini? Apakah itu penting untuk Anda? Hailey jelas tidak senang. Bajingan, beberapa hari yang lalu, Anda jatuh cinta dengan Victoria dan sekarang Anda tidur dengan wanita lain dalam sekejap mata. Tidakkah kamu pikir kamu mengecewakan Victoria? Petik 2. Bab 407, Hailey Camden, kamu akan menjadi kematianku. Jordan terdiam beberapa saat. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku mengecewakan Victoria atau tidak? Apakah Anda terpengaruh dengan cara apapun? Jangan berpura-pura berhubungan baik dengan Victoria di depanku. Kamu telah melawannya selama lebih dari 1 atau 2 hari. Petik 2. Sementara siapapun berhak memarahi Jordan karena mengecewakan Victoria, satu-satunya orang yang tidak berhak melakukannya adalah Hailey. Jordan masih ingat bagaimana dia merampas kantor Victoria dan memanggilnya Vixen yang tidak bermoral. Iya, aku dulu membenci Victoria, tapi sekarang, aku pikir dia sama menyedihkannya denganku. Kami berdua telah ditipu oleh perasaan kami olehmu, brengsek. Anda selalu mengudara dan membenci cinta saya untuk uang dengan cara merendahkan Anda. Anda berpura-pura seperti cinta tidak ada hubungannya dengan uang atau status. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Keluarga Steles memandang rendah saya karena saya dari keluarga tingkat ketiga, jadi Anda tidak memilih saya. Anda juga tidak memilih Victoria karena orang tuanya telah meninggal dan dia tunawisma. Pada akhirnya, Anda memilih Howard yang terkenal karena mereka dapat membantu Anda. Anda meninggalkan Victoria demi kepentingan dan keuntungan Anda sendiri dan memilih untuk menikah dengan keluarga Howard. Siapa kamu sampai mengkritikku? Jordan marah oleh Hailey karena menuduhnya menikahi Lauren demi keuntungan. Memang, Howard lebih kuat dari Steles. Begitu dia menikahi Lauren, Jordan tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti asetnya dibekukan atau diselidiki oleh polisi. Namun, Jordan tidak pernah ingin menggunakan Howard untuk pengaruh. Jordan membentak dengan marah, omong kosong. Jangan membuatku terdengar sepertimu. Saya peringatkan Anda, bawa anak itu kembali ke Orlando segera. Jangan berkeliaran di rumah keluarga Howard lagi. Petik 2. Hailey berpunuk dengan dingin dan membalas, mengapa saya harus pergi? Ibu mertuamu secara pribadi mengundangku untuk tinggal di rumah keluarga Howard dan mertuamu sangat menyukaiku. Petik 2. Melihat betapa sombongnya Hailey, Jordan mau tidak mau mengulurkan tangannya untuk menjulurkan kepalanya. Kamu babi bodoh. Anda sudah bercerai 3 kali dan Anda masih berfantasi tentang menikah dengan keluarga kaya. Keluarga Howard hanya akan menikah demi keuntungan dan pasangan pernikahan mereka harus memiliki latar belakang yang cocok. Jelas tidak mungkin bagimu untuk menikah dengan keluarga Howard. Alasan Marissa menahanmu adalah memanfaatkanmu untuk membuatku marah karena aku mematahkan kaki putranya. Itu sebabnya dia terus membenciku dan cemburu padaku. Apakah kamu tidak mengerti?
Hailey menghentakkan kakinya karena marah. Jangan menusukku dengan jarimu. Apa pedulimu jika aku bersedia dimanfaatkan? Aku akan tinggal, aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Saat dia mengatakan itu, Hailey menamparkan tubuh Jordan dengan keras 2 kali sebelum terlempar dengan putus asa. Melihat punggung yang familiar, Jordan hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Hailey? Oh, Hailey, apa yang telah aku lakukan padamu di kehidupan terakhirku sehingga kamu menggangguku seperti hantu di kehidupan ini? Tanda tanya tanda seru petik 2. Setelah mencuci tangannya, Jordan turun ke bawah untuk sarapan. Jordan, Lauren, dan Hailey duduk di meja makan yang sama. Keduanya masing-masing adalah istri dan mantan istri Jordan saat ini, dan mereka berdua adalah wanita paling cantik di negara ini. Suasana di meja menjadi agak aneh. Hailey jelas membandingkan dirinya dengan Lauren, baik dalam hal tata krama dan tata krama. Stefan, yang duduk di kursi utama, memandang Lauren dan Hailey di kiri dan kanan dan mau tidak mau angkat bicara. Sebenarnya, ada sedikit kemiripan antara Hailey dan Lauren. Kalau saja Hailey adalah putriku juga. Marissa tertawa dan berkata, ya, saya merasa seperti sedang melihat putri saya sendiri ketika saya bertemu Hailey untuk pertama kalinya. Petik 2. Hailey sangat senang mendengarnya. Pak, Bu, saya merasakan kedekatan dengan kalian berdua saat pertama kali bertemu. Rasanya seolah-olah kalian berdua adalah orang tuaku. Petik 2. Meskipun mengeluarkan ham dingin, Jordan tetap diam. Namun, melihat Hailey dan Lauren yang cantik, Jordan merasa beruntung. Saya telah menikahi wanita paling cantik di negara ini. Petik 2. Pada saat ini, Stefan tiba-tiba bertanya, Jordan, aku ingin mengundang saudaramu untuk makan malam ini. Apakah dia tersedia? Jordan mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku akan bertanya padanya. Petik 2. Jordan mengirim teks ke Jesse, yang segera menjawab. Jordan berkata kepada Stefan, kakakku harus menemani pangeran untuk makan malam ini, aku khawatir dia tidak akan bisa datang. Petik 2. Stefan tersenyum, mengetahui bahwa Jesse sedang menemani keluarga kerajaan Inggris. Tidak apa-apa, menjamu pangeran lebih penting. Di sisi lain, Brett tiba-tiba mulai bernyanyi dengan jijik. Hailey dan Marissa tidak bisa menahan tawa. Namun, Lauren tahu bahwa kakaknya sedang menyindir dan karenanya tidak tertawa. Lagi pula, Jordan belum pernah mendengar lagu itu sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa yang coba disiratkan oleh Brett. Hahaha, sekelompok orang gila. Jordan mengabaikannya dan sebaliknya, terus makan untuk mengisi kembali energinya setelah malam yang melelahkan. Segera, jam 9 malam dan Jordan baru saja selesai makan malam. Dia awalnya ingin makan malam sebelum pulang. Namun, dia tidak menyangka hujan akan semakin deras. Melihat kesulitannya, Stefan berkata, Jordan, hujan sangat deras di luar dan tidak aman bagimu untuk mengemudi. Jangan pulang malam ini. Hanya tinggal di sini untuk malam ini. Kamar Lauren ada di lantai 2. Tentu, tidak ada alasan untuk menolak karena Jordan tidak menentang gagasan untuk tinggal di rumah mertuanya. Namun, fakta bahwa Hailey ada di sini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kamar Hailey dan Brett juga ada di lantai 2, tepat di seberang kamar Jordan dan Lauren. Setelah menyelipkan putrinya, Chloe, di tempat tidur, Jordan kembali ke kamarnya sendiri. Pukul 11 malam, semua orang kembali ke kamar mereka untuk tidur. Namun, ada 2 ketukan di pintu kamar Jordan dan Lauren. Jordan dan Lauren saling memandang, dan ketika Jordan melihat bahwa Lauren akan tidur, dia berkata, aku akan pergi dan membuka pintu. Petik 2. Dia membuka pintu, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Hailey. Apa masalahnya? Hailey, yang mengenakan piyama Chanel dan masih mengenakan aroma yang paling dikenal Jordan, berkata, aku mencari kalian untuk meminjam sesuatu. Petik 2. Apa maksudmu? Tanya Jordan. Hailey berkata, barang yang harus kamu gunakan di malam hari. Kami juga membutuhkannya, tetapi kami tidak membelinya. Petik 2. Jordan berkata dengan bingung, omong kosong apa yang kamu celotehkan. Begitu dia selesai berbicara, Jordan menyadari apa yang ingin dipinjam Hailey. Jordan kesal. Hailey Camden, apakah kamu sengaja mencoba membuatku jijik? Jangan mencoba meminjam apapun dari saya, kami tidak punya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dengan marah. Sungguh kikir kecil. Hailey pergi dengan marah. Setelah kembali,
Lauren segera pergi untuk menghibur Jordan ketika dia melihat betapa marahnya dia. Sayang, ada apa? Hailey datang untuk meminjam apa? Jordan berkata dengan marah, dia di sini bukan untuk meminjam apapun, tetapi untuk sengaja membuatku kesal. Petik 2. Lauren terus membelai punggung Jordan dan berbicara dengannya dengan menghibur. Maaf sayang, ini semua salah ibuku karena sengaja membiarkan Hailey tetap tinggal untuk membuatmu marah. Kita akan berangkat besok dan tidak tinggal di sini lagi, oke? Oke, kata Jordan sambil memegang tangan Lauren. Dia senang istrinya memahaminya dengan sangat baik dan tidak memikirkannya dalam segala hal. Bab 408, Hailey Camden, apa yang kamu lakukan? Tampaknya setiap wanita yang ditemuinya setelah menceraikan Hailey sangat baik dan pengertian. Lauren berkata dengan lembut, sudah larut. Ayo, tidur lebih awal. Oke, Jordan tahu bahwa Lauren malu dan terkejut. Pertama kali dia melihat Lauren, dia mengira dia adalah dewi yang menyendiri dan dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi sangat lengket setelah menikah dengannya. Segera, lampu di kamar Jordan dan Lauren dimatikan. Di sisi lain, lampu di kamar Brett dan Hailey tetap menyala. Sekitar 40 menit kemudian, lampu di kamar Jordan dan Lauren kembali menyala. Sebaliknya, lampu di kamar Brett dan Hailey pada saat ini. Jordan menyalakan lampu, berjalan keluar kamar, dan berjalan menuju kamar mandi di lantai 2 villa untuk mandi. Secara kebetulan, Hailey memegang telepon di tangan kanannya dan menggunakan fungsi senter teleponnya saat dia berjalan ke kamar mandi. Keduanya kebetulan saling bertabrakan. Pada saat ini, sudah hampir tengah malam. Jordan memandang Hailey, yang hanya mengenakan tank top merah muda dan celana pendek. Dia sangat berhati-hati seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang mengerikan. Jordan merasa sangat tidak beruntung karena dia tidak menyangka akan bertemu dengannya pada saat seperti itu. Kebetulan mereka berdua ingin menggunakan kamar mandi pada saat ini. Sebagai seorang pria, dia secara alami tidak akan bersaing dengannya. Dia berkata, silakan, saya akan turun untuk mandi. Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya ke arah Hailey dan kemudian bersiap untuk pergi. Tahan di sana. Hailey tiba-tiba memanggil Jordan dan bertanya, Jordan, ada apa dengan sorot matamu itu? Penampilan apa? Tanya Jordan. Hailey berpunuk dengan dingin dan berseru, kau jelas-jelas menghinaku. Aku menikah denganmu selama 3 tahun. Kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Jordan tidak menyangkalnya. Itu benar, aku sangat tidak menyukaimu dan aku meremehkanmu. Saya hanya ingin muntah memikirkan fakta bahwa Anda dulu adalah istri saya dan wanita yang paling saya cintai. Kamu menjadi semakin murah dan tidak tahu malu. Dulu aku memperlakukanmu seperti wanita paling mulia dan paling murni di dunia. Meskipun kami sudah menikah selama 3 tahun, Anda bahkan tidak akan membiarkan saya berhubungan intim dengan Anda. Tetapi saya tidak memiliki kebencian terhadap Anda. Sebaliknya, itu membuatku merasa bahwa kamu sangat mulia, tidak seperti wanita lain. Tapi bagaimana dengan sekarang? Anda tidur dengan sembarang orang. Sekarang, saya benar-benar merasa bahwa saya bodoh dalam 3 tahun itu. Hailey marah karena telah dihina dan dihina oleh Jordan, yang membuatnya merasa sangat malu. Memukul. Hailey menamparnya dan berseru, kamu tidak boleh mengatakan itu tentang aku. Hah, kamu punya nyali untuk melakukannya tetapi kamu tidak akan membiarkan orang lain membicarakannya. Petik 1. Memukul. Jordan juga menamparkan punggungnya saat dia meraung, kamu tidak punya hak untuk memukulku sekarang. Bahkan jika Anda benar-benar bersama dengan Brett sekarang, saya masih saudara ipar Anda. Lagi pula, dia hanya mempermainkanmu dan dia pasti tidak akan menikahimu. Tamparan dari Jordan menyakiti Hailey secara fisik, juga harga dirinya. Dia melotot padanya dan dia berkata dengan marah, Jordan Stelle, kamu bajingan. Jadi kamu diizinkan untuk bersama wanita lain tapi kamu tidak akan membiarkan aku berkencan dengan pria lain, ya. Baiklah, aku akan membiarkanmu mempermalukan dirimu sendiri di depan mertuamu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Hailey tiba-tiba berteriak di kamar mandi. Ah, membantu. Brett, datang dan selamatkan aku. Jordan, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Bibi Marissa, Paman Stefan, cepat datang selamatkan aku. Hailey berkata sambil merobek pakaian dan rambutnya. Jordan terkejut. Apa yang Hailey Camden coba lakukan? Tanda tanya tanda seru petik 1.
Itu cerah di pagi hari sehingga sunyi senyap dan gerakan sekecil apapun dapat terdengar dengan sangat jelas. Lagi pula, Hailey baru saja berteriak begitu keras. Jordan segera menutup mulut Hailey dan berseru, "Pelacur, berhenti berteriak." Namun, Hailey bersikeras memfitnah Jordan saat dia menggigit tangannya dengan keras dan terus berteriak keras. Segera, Lauren mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar sementara Brett mendorong dirinya keluar dari kamarnya dengan kursi roda listrik. Di sisi lain, Stefan dan Marissa juga dengan cepat turun dari kamar tidur di lantai 3 untuk turun untuk memeriksa situasi. Mereka berempat datang ke kamar mandi di lantai 2, hanya untuk melihat bahwa Jordan dan Hailey sama-sama berpakaian minim. Selain itu, rambut Hailey berantakan dan matanya berlinang air mata, seolah-olah sesuatu telah benar-benar terjadi. Ketika Hailey melihat Marissa berjalan mendekat, dia juga segera pindah. "Bibi Marissa, Anda harus berbicara untuk saya. Saya baru saja datang ke kamar mandi dan Jordan sebenarnya mencoba." Brett sangat marah sehingga wajahnya juga memerah. "Jordan Stelle, kamu bajingan, kamu baru saja menikah dengan Lauren dan kamu sudah berpikir untuk selingkuh. Apakah kamu manusia sama sekali?" Petik 2. Jordan benci dianiaya oleh orang lain, terutama wanita seperti Hailey, dan dia berteriak pada Hailey lagi, "Konyol. Aku merasa jijik hanya dengan melihatmu. Bagaimana mungkin aku bisa mengambil kebebasan bersamamu?" Petik 2. Namun, Marissa tidak mempercayai Jordan. Dia berjalan ke Jordan, mengangkat tangannya, dan menamparnya dengan keras. Memukul. Marissa sangat marah. "Yordania, Anda sudah menikah dengan Lauren dan Anda seharusnya tidak lagi berhubungan dengan mantan istri Anda. Hailey sekarang adalah pacar kakak iparmu. Bagaimana Anda bisa mengambil kebebasan dengannya? Aku tahu apa itu. Anda pasti merasa sinis tentang apa yang Brett lakukan kepada Anda di masa lalu sehingga Anda mencoba membalasnya dengan cara yang sama, ya. Kamu sudah menembak kaki Brett dan kamu ingin menyiksanya lagi sekarang, ya." Jordan terdiam. "Tidak." Lauren buru-buru berdiri di depan Jordan dan berkata, "Bu, bagaimana kamu bisa memukul seseorang ketika kamu belum menyelesaikan semuanya? Saya percaya Jordan bukan orang seperti itu. Anda." Marissa baru saja akan berbicara ketika Stefan tiba-tiba berteriak, "Cukup. Kalian semua, diam dan kembali ke kamar kalian. Kamu tidak diizinkan keluar lagi." Petik 2. Stefan selalu lembut dan halus sebagai seorang ayah, dan dia jarang kehilangan kesabaran. Begitu mereka mendengar kata-katanya, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke kamar mereka. Saat Marissa dan Stefan kembali ke kamar mereka di lantai 3, Stefan menanyai Marissa, "Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan Hailey? Hailey memang cantik dan Jordan mungkin masih menyimpan perasaan padanya. Tapi Jordan adalah pria muda yang menjanjikan dari keluarga kaya dan tidak peduli seberapa besar dia menyukainya, dia tidak bisa mengambil kebebasan dengan dia di kamar mandi rumah orang tua mertuanya, kan?" Marissa membungkuk dengan dingin dan berkata, "Tentu saja aku tahu Hailey Camden berbohong. Saya hanya melakukan itu dengan sengaja karena saya ingin memukulnya dan mengeluarkannya untuk Brett. Anak Anda telah lumpuh, namun Anda masih tertawa dan bercanda sepanjang hari dengan pelakunya yang menyebabkan dia berakhir seperti itu. Apakah Anda memperlakukan Brett sebagai anak Anda sama sekali? Atau apakah Anda curiga bahwa saya telah melakukan sesuatu yang salah kepada Anda dan Brett bukan putra kandung Anda?" Stefan berkata tanpa daya, "Oh, apa yang kamu katakan? Sayang, Brett mungkin salah tentang ini tapi coba pikirkan betapa kuatnya Steles. Untungnya, Jordan memiliki karakter yang cukup baik dan dia mendengarkan nasihat. Jika salah satu dari saudara laki-lakinya, menurut Anda apa yang akan terjadi jika istri mereka berselingkuh?" Marissa memikirkannya dan mengingat betapa mengesankannya Jesse. Mungkin, Brett akan mati.